Selamat datang di PT Natura Karunia Agung. Hari ini PT Natura Karunia Agung kedatangan auditor dari Badan Karantina Pertanian untuk melakukan audit sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum memasuki area PT Natura Karunia Agung, para auditor diarahkan untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, para auditor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, penyemprotan desinfektan, serta diarahkan untuk mengisi form kunjungan tamu. Menyerahkan kartu identitas untuk ditukar dengan kartu tanda pengunjung. Ya. Ya. Maaf Ibu pegang. Oke. Setelah mendapatkan hasil rapid test, para auditor menuju ruang meeting. Opening meeting diawali dengan sambutan dari Direksi PT Natura Karunia Agung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili direksi dan segenap karyawan PT Natura Karunia Agung mengucapkan terima kasih pada tim Bapak Amri dan Ibu Murni atas kehadirannya untuk melakukan audit kelayakan tempat pemrosesan sarang burung walet sesuai dengan tolak ukur tim BACC China sebagai syarat untuk melakukan izin registrasi eksportir sarang burung walet bersih ke China. Kami mengucap menyambut baik kehadiran Ibu dalam melaksanakan kegiatan audit tersebut. Terima kasih. Selamat pagi. Setelah opening, Terima kasih audit kepada dilanjutkan seluruh dengan jajaran pemeriksaan direksi dokumen dari yang PT meliputi Natura legal Karunia dokumen, Agung atas HACCP, penyambutan ISO, baik. dan lain-lain. Mohon izin untuk kami memperkenalkan terlebih dahulu dari tim auditor Badan Karantina Pertanian. Yang pertama ada Dr. Hewan Esmeralda, kemudian yang kedua saya Dr. Hewan Amri Muhammad dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani. Kemudian yang ketiga ada Ibu Dr. Hewan Murni, beliau dari Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Pak. Terima kasih atas penyambutannya. Kemudian yang kedua adalah kami ingin menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami ke sini sebagai tim auditor yang akan melaksanakan kegiatan audit di sini dalam rangka memeriksa kelayakan terkait dengan tolak ukur yang telah ditetapkan oleh GACC untuk ekspor sarang burung walet bersih ke Tiongkok, Pak. Secara sekilas ada 8 poin, Pak, untuk tolak ukur yang ditetapkan oleh GACC. Saya bacakan secara singkat. Yang pertama terkait dengan informasi dasar, kemudian yang kedua lokasi perusahaan dan layout, kemudian yang ketiga terkait dengan pengolahan air, yang keempat
sumber bahan baku. Kemudian yang kelima, proses supervisi. Yang keenam, food additive dan material kemasan. Kemudian yang ketujuh, manajemen dan personal hygiene. Yang kedelapan, traceability dan recall. Dan yang terakhir, pengisian declaration, Pak. Mungkin kurang lebih itu yang akan kami jadikan acuan dalam hal pemeriksaan dokumen kelengkapan, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah selain memeriksa kelengkapan dokumen, kami akan melakukan peninjauan langsung ke tempat pemrosesan. Itu nanti kami akan turun langsung ke lokasi dan memeriksa apakah memang betul yang kami temui di lokasi itu sesuai dengan dokumen, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, ada rahasia. Maksud saya itu rahasia seperti apa? Oke. Kasihnya. Baik, Ibu, saya minta dokumen terkait legal, HCCP, terus registrasi IKH, terus ETSBW, NIB, dan dan sumber daya manusianya. Saya mulai dari poin yang pertama untuk basic information tadi. Oke, dan sumber daya manusianya. Baik Bu, saya siapkan. Baik. Attachment yang pertama, ini dokumen legalnya. Untuk yang aslinya ada di sini ya Bu. Dari sini semua. Saya bisa minta dokumen yang asapnya. Boleh. Berarti itu level terakhir yang melengkapi produk jadi ya? Iya, betul. Nanti untuk diterjemahkan ke kemasannya seperti apa, Bu? Kemasannya untuk apa? Di kemasannya untuk ekspor ya? Iya, yang produk Kemasan akhir yang nih. produk akhir. Oh iya, nanti di situ juga ada batch numbernya Pak. Ada formatnya enggak? Terus aja ya itu. Terus detail kita di sini. Oke. Berarti lantai 2-nya hanya dipakai untuk tangga ke atas saja ya? Iya. Ini area pencabutan bulu berarti nanti lantai 2. Oke. Soalnya nanti di gambar ini dikasih perlumbang, dikasih untuk ini yang di belakang ini toilet untuk karyawan Iya, atau semuanya? toilet karyawan. Tapi Tapi ketika kalau yang di office ini adalah toilet sini. ya, kalau yang di sini pas kerja orang-orang lagi kerja di mana toiletnya? Enggak, Harus keluar. keluar. Iya, harus keluar, harus ke Oh ya, tempat. toiletnya ini. Iya, betul. Walaupun dia lagi lantai 2 pun harus turun dulu. turun dulu. Berarti di lantai 1 tidak ada toilet. Tidak. Di lantai 1 di sini aja.
Iya, maksud saya di dalam gedungnya, ini kan agak di luar gedung ya. Iya. Terus untuk ini barang datang baku. Ini bahan yang bersih sudah dipijet-pijetin dulu, sudah selesai dibersihkan, akan masuk ke ruang forming di sini. Nanti setelah dicetak dikeringkan, kemudian nanti diserahkan ke bagian gudang. Kalau VIP. materialnya, Materialnya keluar di sini, masuknya dari sini. dari sini. Tapi security masuk ini kan tadi kita di sini. Nah, ini yang tanda mau ke arah office ini, Bu. Oke, oh ini yang tadi Nah. saya tes rapid test Iya, ya. betul. Di sini mejanya kan, nah di sebagian sini ada ruangan pintu. Oh langsung masuk ke sini. Oh langsung, oh ini ruangan grading. Iya. Oh jadi memang bahan baku semua dari sini ya. Iya. Jadi masuk ke sini, ini disopir. Setelah disokin, nanti dia naik melalui lift ke area feeder picking. Naik ke Kemudian, lantai dua, berarti iya, langsung. sini. Di area kotor, nanti setelah di cleaning, setelah selesai dibersihkan dari kotoran baru masuk ke area forming melalui lift bersih. Ke lantai satu di zona Oh 2. jadi dia pertama di bawah, Di bawah naik ke turun atas, lagi. turun lagi. Jadi kita sebut ini, Bu, ini adalah daerah zona 1. Zona 1 itu istilahnya Karena kotor. zona kotornya, yang ini adalah zona 2. Zona bersih, anggap ini zona kotor, ini zona bersih ya. Ya, Ada pintu nggak di sini? ini Ada. tadi. Ya. Ini apa? Jadi setiap kali kita mau masuk ke zona kotor itu ada changing room-nya sendiri, ada lokernya, tempat ganti baju dan juga wastafel untuk cuci tangannya. Footbath juga ada. Nah untuk ke zona 2 pun sama, ada loker, ada footbath, ada wastafel untuk cuci tangan. Jadi untuk yang di area zona kotor, jika ingin masuk ke area zona bersih itu melalui loker lagi untuk ganti pakaian. Seperti itu. Tapi tidak bisa langsung ke sini kan? Tidak bisa. Tapi kalau ini, ini bisa sebentar. Saya baca. Ini Patrick ini exit. Jadi Ini gini, abu-abu ini apa? Transaksi. Jadi ini sampah, alur keluar sampah. Nah jadi ini di lantai 2 selain ada area cleaning, juga kita ada lab di sini. visualnya sama office lab tuh apa bedanya maksudnya? Sini office aja sih, Bu. Kalau misalnya Oh, ada dokumen, office-nya lab ya, oke. Ini laboratoriumnya, di sini ruang dokumen kontrol. Bu, saya mau ke apa? Pelopor yang nomor 8, Product Traceability and Recall. Kira-kira penjelasan dulu aja dari Prosa terkait dengan recall ya. Itu gimana simulasi recallnya apabila harus melakukan recall produk? Jadi pertama kita akan terima informasi komplain dari customer melalui marketing. Tim marketing dari sini akan menginfokan ke bagian QC dan juga produksi ya. Terus kemudian nanti QC bersama tim dari tim recall yang sudah ditunjuk akan melakukan investigasi, telusur terkait penyebab komplainnya. Oke. Kemudian setelah ditelusuri dan memang dibuktikan sudah memang ada komplain tersebut, baru kita melakukan kontak dengan tim marketing untuk mengetahui sudah di mana saja produk tersebut didistribusikan gitu Pak. Iya. Nanti tim marketing akan menginfokan ke customer untuk produk tersebut di vault dan jangan sampai dipasarkan atau dikonsumsi. Untuk kemudian nanti kita buatkan surat pemberitahuan penarikan produk yang nanti disampaikan oleh tim marketing ke customer, baru customer nanti melakukan feedback untuk kita nanti lakukan recall produk. Seperti Oke. itu. Nah Berarti- setelah nanti produk itu sampai ke tempat ini, kita akan hold. Kemudian jika misalnya tergantung dari komplainnya ya Pak. Jadi kalau misalnya tidak sesuainya terkait contohnya misalnya yang masih bisa di reward, maka kita akan reward. Oke. Seperti itu.
Tapi kalau memang tidak bisa, maka kita akan musnahkan barang tersebut. Baik. Sekarang saya mau lihat dokumennya ya, Ya. terkait apa alun. Ini untuk prosedur recall-nya, dan ini untuk traceability-nya. Ini simulasinya. Saya baca dulu ya. Ya, silakan. Bu, untuk tim investigator itu dari mana? Dari Internal. tim internal. Oh, Jadi dari termasuk tim HASAP ya Pak? tim HASAP ya? Iya. Ini Pak, untuk surat keputusan tim recall atau tim keamanan. Oke. Tim HASAP. Kalau untuk apa namanya distribusi barang kotor ke area kotor ke area bersih barangnya, di sini kan saya lihat ada apa namanya tanda panah ini. Ini adalah clean material entry point, berarti dari setelah apa ya nih, foaming room ya, Iya. lanjut ke steaming. Jadi begini Bu, awal setelah misalnya dicetak dan dikeringkan, nanti akan digrading. Oke. Setelah digrading nanti barang akan masuk ke gudang storage di sini. Nah kemudian jika ada permintaan dari customer, dari marketing, kita akan melakukan pengambilan produk atau permintaan pengeluaran barang dari gudang ini, kemudian akan ditransfer untuk dilakukan proses steaming di sini. Transfernya di sini pakai apa? Transfer box. Transfer. Iya. Ada berapa transfer box di sini? Maksud saya di lantai ini hanya satu ini saja atau Satu, terus kemudian dua, di sini? iya, Ini berarti dari area steaming ke packing. packaging. Nah, terus kemudian ini dari secondary packaging ya Bu, ke tersier. Terus di sini penerimaan pematerial, Ke ruangan grading. ya. Di lantai satu ada 3 ya. 4. 4 satu lagi? Oh iya deh, betul. Kalau di lantai 2 tidak ada? Ada nggak? Di lantai 2 nggak ada, cuma lift aja Bu. Siap. Bu, tadi untuk pengolahan limbah dari setiap area, oke. Mulai dari yang ini
Di sini kan pasti nanti ada limbahnya ya. Iya. Nah, itu langsung dibuang kemana? Jadi Bagaimana alurnya? di masing-masing area nanti ada tempat sampah Bu. Di situ nanti setiap pagi personil dari kebersihannya sanitasinya akan mengambil sampahnya, dikumpulkan di satu tempat yaitu di area ini. Storage Iya. masuk yang di sini kemungkinan ada limbah nggak di sini? Masih ada. Di sini di packing pasti ada limbah kemasan ya. Di sini ada tempat sampah, dia akan keluar melalui pintu sini. Di sini pun ada tempat sampah juga. Dia akan keluar dari sini ke sini, ini ke sini, masuk, keluar melalui loker sini. Terus ini Terus ke sini. akhirnya di sini juga Iya, ya. betul. Ini nanti pengolahannya seperti apa? Kalau kita sudah ada Yang ketiga. pihak ketiga. Dari dinas kebersihan kota dan juga dari vendor. Berarti nanti ada ininya ya. Formnya ada. Untuk ininya paling MOU-nya ya. Oh ya aja. Untuk selama perusahaan jadi melakukan Pengambilannya, pengambilannya maksudnya sih ada. Nanti saya coba. di MOU tertulis yang bunyi ya. Iya. Kita ada ininya sih Bu. Ada BI-nya ya Bu. Masuk mungkin Bu SOP-nya pengolahan limbah masing-masing bentuk di situ harusnya sih ada ya. Ini SOP manual ya. Ini semua dalam bahasa Inggris. Enggak, ini yang sudah diterjemahkan. Tapi bahasa Indonesia ada. Ada. Instruksi kerja. Instruksi Kan, kerja. ini kalau ini apa ya, singkatan apa ini? Kayak ini. Mungkin proses Bu. Ini. Oh yang apa? Yang
bahasa Inggris aja ya? Iya. Oh. Ini kebetulan kemarin direvisi oleh tim karantina. Oke. Jadi untuk yang bahasa Indonesia ini haknya memang belum itu. Ini berarti udah semua di sini ya? Ya, Maksud saya limbah cair, limbah padat. padat sama gas semua di sini. Satu lembar aja ya? Satu lembar. Boleh lihat ini apa namanya? MOU yang tadi yang baru saya bilang. Sebentar Bu. Nah, Ini MOU untuk vendor limbah B3. baik. Pemanasan. Misalnya tidak menggunakan bahan tambahan. Nggak menggunakan bahan aditif ya. Kalau pokok 7 Bu, kualifikasi dan kesehatan karyawan, kurang lebih itu cakupannya SOP pemeriksaan kesehatan karyawan kan sudah ada ya, Sudah pemeriksaan karyawan yang rutin, kemudian juga pemeriksaan kesehatan yang terkait dengan penyakit-penyakit yang sudah ditetapkan itu. Boleh minta dokumennya ya? Oke Pak. Oke, saya periksa. Ini Pak kita sudah siapkan untuk SOP medical screening dan Iya. juga record medical check up-nya. Oke, berarti untuk rutinitas pemeriksaan kesehatan itu untuk semua karyawan ya? Semua Itu karyawan. rutinnya per berapa lama? 1 tahun sekali 1 tahun minimal. sekali ya? Iya betul. Ini dokumen aslinya juga ada kan ya? Ada Pak. Ini per Maret 2020. Oke, ini untuk sampel hasil pemeriksaan medical check up-nya ya? Iya betul Pak. Apa? Jadi meliputi pemeriksaan darah, Mhm. yaitu untuk hepatitisnya Pak, terus ronsen untuk TBC-nya, dan juga pemeriksaan fisik untuk penyakit kulit. Ini ini ya Mbak. Bisa buka? Boleh. Sempit. Yang apa? Barcode kan? Bukan. Ini apa ini? Di sini yang kopi yang dari Oh, ini kopi yang semua. iya. Aslinya dipajang. Oh, pet ini PT-nya ya. Iya. Lembaga ini sertifikasinya. Lembaga sertifikasi. Iya.
Untuk yang tes COVID ini yang terbaru ya? Iya Pak. 4 spesimen yang di sini per 4 Januari ya? 4 Januari 2021. Iya. Tapi untuk pemeriksaan COVID itu pakai Swab antigen. swab antigen dan rutinnya berapa kali? Kita biasanya setiap misalnya libur 2 hari itu pasti akan swab antigen Pak. Oh gitu. Iya. Bu Rosa, Ya. terkait training karyawan itu cakupannya di sini kan saya baru lihat baru terkait food safety ya. Apa ada cakupan lain untuk training karyawan? Kita ada program trainingnya Pak. Jadi misalnya untuk area produksi ada training steaming. Terus kemudian ini untuk yang generalnya Pak, food safety system termasuk ke dalamnya yaitu HACCP. Berarti HSCC itu sudah include di dalam training ini ya? Betul. Dan ini yang dicantumkan di sini training terakhir apa seperti apa? Ini kan per tanggal contoh spesimen di sini ya, karena kan ini kan kalau yang di attachment kan hanya spesimennya. Ini per 10 Maret ini ya terakhir berarti ya? Ya, betul. Nah, training keamanan pangan. Betul. Sama yang ininya masanya. Ini Zoom yang 1.4 ya. Jadi untuk yang pemasangan kan di sini tertulis nama sesuai yang tadi itu. Contoh-contohnya ini tidak ditampilkan di sini. Enggak. Belum ada. PT Natura Karunia Agung dibagi dalam 2 zona. Zona pertama atau zona kotor terdiri dari penerimaan bahan baku, sortir, soaking, cutting finishing, dan cleaning. Untuk zona 2 atau zona bersih terdiri dari foaming, steaming, dan packaging. Berikut adalah proses penerimaan bahan baku di area PT Natura Karunia Agung. Selamat datang di zona 1. Kepala produksi bersama dengan auditor memasuki area zona 1 atau zona bersih. 4 proses produksi ditambah dengan gudang raw material dan penerimaan bahan baku. Oke, masuk ya zona Kita 1 masuk zona 1. Sini kita ganti baju lagi ya. Iya, kita ganti baju lagi ini untuk locker prianya. Saat memasuki area produksi, auditor atau pengunjung diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan seperti sepatu, baju, dan harness. Pak, maaf. Nggak boleh, Pak. Yang nomor 19 aja. 19. Oh. Sebelum memasuki zona 1 di area produksi pertama, kita harus mencelupkan sepatu dulu Pak di food tip. Food dippingnya pakai disinfektan apa? Ya, pakai disinfektan sodium hypochlorite.
Silakan dijelaskan Pak Steven, ini barang datang berarti ya simulasinya? Iya, jadi ini emang ada barang datang. Kita dari pas box ini kita ambil buat dalam, waktu itu dilanjut sama proses timbang, harusnya di proses sortir. Oke, berarti barang datang tuh melewati transfer box ini ya? Iya. Kemudian Jadi proses sortir kita di sini pilih berdasarkan jenisnya. Pertama itu ada mangkok, sudut, oval, sama tatanan. Selain itu yang kita pilih itu ada warna putih kapas, putih beras, tren, jadi kalau warna. Terus selanjutnya baru kita pilih berdasarkan bulunya. Bulunya dibagi gambar kategori, ada pelontos, BR, BS, BD. Setelah itu setelah itu semua selesai, baru kita masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan ntar dibantu dengan alat cover. ini untuk proses pengeringan. Iya, proses pengeringannya kita menggunakan alat ini dengan catatan kita pakai suhunya maksimal di 70. Maksimal 70 derajat Celcius ya? Iya. Selama 10 menit. Jadi kalau misalkan memang bentar pas 10 menit pertama dia belum kering, kita baru tambahin lagi. Cuma kita cek secara berkala secara 10 menit. Ini berarti kalau dimasukkan bagian mana ini? Ini aja? Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita bagian-bagiannya sih sesuai dengan ketinggian si sarang waletnya ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini di situ kan ada tray masing-masing ya, ada dudukan masing-masing, paling dari 2 sekali itu baru 1 tray lagi, 2 lagi baru 1 tray lagi. Oh gitu sih. Jadi masuk dengan tray-nya ya? Masuk dengan tray. Sekali masuk tapi bisa berapa tray? Tergantung ketinggiannya. Tergantung ketinggian dari sarang waletnya ini sih. Kalau kan ada sarang waletnya ada yang ukuran 3 jari, 4 jari jadi gitu. Tray-nya khusus yang seperti yang di dalam. Bukan, tray ini doang sih. Bolong-bolong. Kalau ini kebetulan lagi buat ngeringin bubuk ikan. Bubuk ikan yang ini dari proses kering. Oh, tray ini stainless steel ya emang. Stainless, tray stainless. Berapa lama masuk ke pengeringan ini? Mesinnya? Masuk ke mesinnya? 10 menit. 10 menit ya? Terus kalau misalnya memang masih belum kering sesuai dengan keinginan kita, maksudnya belum mencapai titik kering yang dimau oleh perusahaan, kita tambahin lagi sebelum masukkan lagi. Dicek secara berkala. Sudah dikalibrasi ya? Jadi itu di pintu belakangnya sama di mesin. Ya. Nah, uncinya sesuai. Iya, soalnya kan saya beberapa kali cek nggak semuanya ditempel. Iya. Kan ini kan bisa jadi naik plus nih di bawah. Memang Jadi ntar setelah dari proses pengeringan, bahan bakunya bakal disimpan di dalam cold storage. kapasitas berapa Pak Steven? Kapasitasnya 450 kilo kalau masih. 450 gram ya? Kilo, sorry. Oh kilo, iya. Ini kosong ya? Lalu ada Itu mah sisa-sisa produksi sih Pak. Sekarang ini. suhunya Pak? Suhunya itu kita ada di maksimal 5 derajat. 5 derajat ya? Untuk panelnya ada di sebelah kanan. Depan. Tapi kalau di dalam sini udah nggak ada indikator untuk suhunya ya? Nggak Di ada. depan semua ya? Di depan Panelnya. semua. Oh ini berarti yang sudah dikeringkan masuk di sini ya? Iya, nanti barang-barang yang udah kering semua akan masuk di sini. Biasanya berapa lama? Dari proses kedatangan ya Pak. Mm-mm. Dari proses kedatangan sih sortir sehari dengan kapasitas 2 orang maksimal 15 kilo. Hari besokannya dikeringkan, hari besokannya baru masuk ke sini. Oh Jadi sekitar 2 hari. 2 hari ya? Dari Ada dalam. 1 hari khusus untuk dikeringkan ya? Iya. Karena dia butuh waktu juga. Kalau untuk proses pembersihannya sama ya? Rutin ya? Sama rutin, semua rutin. Sudah ada labelnya juga ya? Semua ada. Iya. Berarti ada bahan baku tadi ditempel di mana? Dari label bahan baku ini ntar kalau saat bahannya sudah keluar, dikeluar untuk di stocking,
label ini akan tertempel di label proses. Oh, Jadi dia label bahan baku ini ngikut sampai ke proses akhir pencetakan. iya. Kalau untuk maksudnya untuk nempelin label ini ke kotak yang ini, kapan? Oh, di saat itu yang pas sebelum dimasukin ke sini, jadi dia dilabelin dulu, Labelin dulu baru masuk ke baru masuk ke storage. dalam cold storage. Kan sore jelas nih, maksudnya masih tertelusur kan dari Tertelusur. kemarin dan tambahkan. Pengawasan saat proses sortir. Bisa dijelaskan salah satunya Pak Sultan? Contohnya ini kita butuh salah satunya Ini untuk yang bentuk apa nih? bentuk sudut. Ini untuk sudut dan jenis bulunya jenis klontos. Lontos ya. Iya. Kemudian satu lagi ini Kalau yang ini untuk mangkok bebek, bulu berat. bulu berat ya. Iya. Berarti berdasarkan bentuk dan kategori bulunya ya. Iya, betul. Jadi ini yang menjadi acuan bagi pekerja untuk melakukan Proses sortir. sortir ya. Iya. Bahan baku. Jadi sekarang memasuki ruang pencucian atau ruang sortir ya. Ini ruang pencucian pertama ya. Iya, ruang pencucian awal. Bisa dijelaskan secara ini singkat prosesnya. Berarti tadi dari mana barang? Dari barang keluar dari komponen Dari komponen tadi dibawa ke sini. terus di bagi per besek yang 100 gram atau 80 gram. Yang ini ya dari warna ya. Iya, ada warnanya. Terus baru habis itu di sini itu berdasarkan metode dan juga kalau untuk warna yang di atas itu minimal 30 detik dan yang pertigaan itu minimal 60 detik. Beras 60 detik minimal ya. Iya, di air kemarin. Nanti dari sini dulu atau dari sini dulu ya? Dari sini. Sini dulu. Iya. Untuk biasanya operator yang melakukan pencucian berapa orang? Dalam sih ada 3 orang. 3 orang ya. Cuma satunya itu sebagai juga jadi dia cuci dan juga sebagai admin yang menulis laporan. Primernya mana? Ini primer. Ini satu orang primer. Iya. Kayak semuanya di dalam plastik itu digunakan. Ini juga di kemudian plastik juga. Ini kan penggunaannya pakai sifat tapi setiap bulan kan? Maksudnya selama sebelum diganti kan apa ada proses dicuci dulu sikatnya gitu? Paling sih kalau udah selesai itu namanya selesai shopping sih baru dibereskan ya dicuci Cuci pakai air ya? pakai air baru. Nanti itu limbah apa? Ampasnya dibawa kemana? Masukkan bulu di bawah itu? Bulu-bulunya ini ntar dikumpul dikeringin lagi sih. Ntar itu jadi namanya entar bulu ntar dikumpulin lagi di dalam botol. Oh gitu, jadi nanti dari sini dikumpulkan ya? Iya dikumpulkan bulu-bulunya. Untuk keran ini memang tidak ada penomorannya? Nah, Nggak ada ya? Timernya sudah dikalibrasi ya? Itu bisa. Soalnya CCTV. Maaf ya. Oh iya. proses shopping ntar akan melalui proses pengecekan oleh QC. Setelah target di ACC oleh bagian QC baru barang bisa dinaikin ke lantai 2 untuk masuk ke bagian klinik atau pencabutan dulu. Masukin ke bagian pencabutan dulunya lewat mana? Ada lewat lift barang kotor Barang ini ya? yang sebelah sini. Iya. Bisa dibuka Pak? Ya.
Biasanya berapa banyak ini sekali angkut? Ini sih untuk maksimalnya 100 kilo. Cuma paling kalau dalam donat box maksimal yang satu kotak ini bisa 12 box donat ini ya? 12 donat. Ini tetap Lagi ke atas. pembersihannya rutin ya? Rutin, setiap sore dibersihin. Setiap sore ini Setiap sore. Ini untuk apa atas ini? Iya. Ini untuk penggunaan. Ini sudah ada instruksi kerjanya. Ya, cara penggunaan sama untuk pembersihan. Oke, di lantai 2 ini ada proses pencabutan bulu atau cleaning. Di sini ada sekitar, di sini PHL paling banyak sekitar 60 orang. Oke, kita masuk. Bisa dijelaskan? Ya, di proses cleaning ini adalah proses untuk pembersihan bulu, pasir, debu, dan benda-benda asing dari sarang burung waletnya sendiri, Pak, dengan menggunakan pinset. Pinset. Iya. Tadi total kurang lebih 60 orang ya? Total lebih 60 orang karena kita mengikuti standar kondisi pandemi setengah hari. Setengah. Kalau tidak pandemi, kita 2 kali. Kita keep 60. Supervisor maksudnya di sini ada berapa? Kalau QC ada 2 orang, ruangannya ada di sini. Oh, Jadi QC ada ruangan sendiri, Ada di situ ada inspektor sama inspektor. Jadi kalau inspektor di sana personilnya ada 3 orang. Kalau inspektornya kita punya 3 orang. inspektor tuh yang di sini. Inspektor itu dia keliling ke area sini akan bisa di sorting dan juga di area zona hibah. Berarti yang baju abu itu kalau bagian kalau dari produksinya sendiri itu mandornya, Pak. mandor. Berarti kan kalau di ruangan ini ada 3 ya berarti ya? Yang untuk inspektornya ya? Inspektornya 1 Pak. Oh, 1. Aja. Tapi semua inspektornya yang memeriksa kebersihan bahannya itu ada 2 orang. Oh gitu ya. Itu ruangan. Iya iya. Jadi jadi kita ada 2 departemen, Pak, di sini, production dan QC. Kalau dari QC punyanya Bu Rosa itu ada QC checker dan inspector. Nah, kalau dari production sendiri yang untuk mengecek hasil kerja orang hariannya ada 1 mandor dan 3 asistennya, Pak. Satu mandor dan 3 asisten. 1 asisten pegang 20 orang, makanya 60 orang. Jadi dari proses sorting yang di bawah tadi, Pak, bahan sudah dicuci pertama, kemudian naik ke atas melalui lift barang kotor, kemudian nanti diangkat nanti bahannya dicek sama mandornya. Ibu Ira ya? Iya, Bu Ira mandor bagian cleaning. Nanti Bu Ira ngecek jumlah dan kualitas dari sesuai dengan labelnya. Kemudian dia nanti bagiin ke masing-masing PHL, Pak, orang hariannya. Berarti dicek dulu ya? Dicek dulu, Sudah Pak. sesuai atau belum? Iya. Kalau sudah sesuai, baru diproses lebih lanjut. Iya, proses menjadi ini. Kalau belum sesuai, nanti ada komunikasi kembali ke proses sebelumnya. Produk yang dari terakhir pencucian ya, proses pencucian. Dari yang di bawah tadi, ya. Memang seperti ini ya. Ini sudah di cleaning sebenarnya. Bahannya udah bersih. Nggak mungkin seperti ini. Iya, enggak. Maksud saya ada contoh yang dari bawah dari bawah. Dari ini aja Bu, yang dari bawah. Belum dibersihkan, nanti mandornya akan simpan di showcase dulu, Bu. Kondisinya seperti ini, jadi setengah kering, setengah lembab ya, Bu, ya, lembab. Oke, nanti baru mandornya yang membagikan ke PHL-nya. Biasanya 1 orang dapat berapa gram? 1 orang per bagaimana pembagian? Pembagiannya 1 orang tergeser isinya 900 100 gram tergantung berat. Jadi standar di sini itu 1 PHL itu biasanya kita kasih 100 gram untuk jenis bahan baku bulu ringan. Nah,
Nanti kalau misalnya dapatnya bulu sedang, biasa di convert aja, di convert 20% lebih rendah dibanding dengan bulu ringan. Jadi memang ini sudah ditimbang satu Wadah ini 100 kalau BF. Paling dasar isi borongan, kemudian nomor 1 yang paling fiturnya advance-nya itu biasanya nomor 2. Nah itu biasa di mix komposisinya. Mix ya berarti ya. Jadi nggak hanya salah satu aja yang bisa Iya. terampil di sini terus yang orang itu nggak, tapi di mix supaya merata ya. Iya. Alasannya di mix supaya harapannya yang sudah advance itu bisa ngejar yang masih dasarnya kan. Kita lihat langsung proses ke KHL-nya ya. Dengan siapa Mbak? Seli Pak, Mbak Seli ya. Mbak Seli di sini posisinya sebagai apa? asisten leader, Asisten leader ya. Tugasnya seperti apa? Sebagai asisten leader di sini. mengontrol kerja anak-anaknya Pak. Oke, berarti Mbak Seli ini mengontrol berapa orang? Anak saya 16 orang. 11 orang ya. Berarti dicek semuanya pekerjaannya. Hasil yang mereka kerjakan. Biasanya satu orang dapat berapa jumlahnya? Berapa keping atau berapa banyak? Mengikuti target dari perusahaan Pak. Ikuti target perusahaannya. Kemudian untuk penggantian air yang digunakan itu seperti apa? Kalau seandainya mereka sudah banyak bulunya di sini, baru diganti Pak. Oh, jadi jadi- nggak terlalu banyak di mangkok. Oh, jadi tapi itu tugasnya Mbak Seli ya, yang ngecek air. Oh, jadi kalau misalkan dirasa sudah terlalu banyak kotorannya atau Saya ingatin bulunya, anaknya untuk segera diganti. untuk segera diganti ya dengan air yang baru ya. Iya. Namanya siapa? Rahmawati Dewi. Rahmawati Dewi. Rahmawati Dewi. Mbak di sini kerja udah berapa lama? Sudah 2 bulan. 2 bulan? Iya, baru 2 bulan ya. Iya. Waktu masuk ke sini ada dites dulu nggak? Iya, ada di Tes apa aja? Tes COVID, terus apa lagi? Tes kesehatan gitu nggak? Iya, Dicek iya, nggak? tes, iya, Ah, tes di mana? kesehatan. Di mana itu? di bawah. Apa saja jenis pengecekannya? MC. Apa? Oh. Tes COVID, terus tes Ke rumah sakit nggak ngecek di sini? enggak di sini. Oh di sini aja. Oh, COVID aja. Banyak, ada 3. Apa aja tuh yang 2 lagi? Ngecek apa ya? Ngecek maksud saya? Kayak kulit itu, kayak penyakit kulit, Oke, terus gitu yang pernapasan. menular, ya, Oh, yang penyakit yang menular gitu. oh gitu. Sama dokter apa perawat atau petugas dari sini? Sama dokter. Oh sama dokter, ada dokternya di sini. Terus Mbak setelah dicek kesehatannya, Mbak dikasih tahu nggak hasil dari pengecekannya? Iya, Dikasih tahu. Makasih ya Mbak ya. Iya. Oke. Permisi Mas, Iya. saya boleh tanya-tanya sedikit ya. Boleh. Namanya siapa? Nada Saputra. Siapa? Nada Saputra. Nada Saputra. Iya. Oke. Sudah bekerja berapa lama di sini? Hampir 1 tahunan. 1 tahun. Oh, Iya. sudah lama ya. Waktu pertama kerja di sini dites dulu nggak? Iya, tes. Tes apa aja waktu itu? Tes COVID-19. Oke, terus apa lagi? Apa itu namanya? MCU. Oh, medical check Ya, up. medical check up. Medical check up. Berarti dicek Nah, apa namanya? Jantung. jantung ya, Terus apa lagi? yang apa? Darah Darah gitu? ya, Ah. benar. Terus habis itu apa lagi? Ada ini enggak? SO Apa? apa SOP kalau nggak salah. SOP. Iya. Cek pernapasan dicek nggak? Iya. Terus hasilnya dikasih tahu hasilnya seperti apa? Hasilnya Tes waktu itu jadi gimana sih, Bu? kalau nggak gini Mas, waktu dicek di medical check up, Iya. diuji kesehatannya di rumah sakit atau di sini dilakukannya? Di sini sih Di katanya. sini? Iya. Oh di sini.
lokasi ya Mas? Iya. Jadi ini adalah ruangan QC checker Pak. Ruangan yang sudah selesai dibersihkan menurut asisten leader dan karyawan seperti distribusi, mereka akan masuk ke checker untuk dicek lagi kembali kebersihannya. Kebersihan yang kita untuk ekspor ke Cina ini adalah 95%. 95% ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan Cina ya. Ya, jadi 20 sampai 30 cm jarak pandang tidak tersengaja. Oke, kita lihat prosesnya ini. Oke, siap Pak. Ibu siapa Bu? Nama saya Ika. Sini saya sebagai QC Inspector atau penanggung jawab di ruangan ini. Ruang QC produksi. Bisa dijelaskan? Oke, jadi di sini tuh prosesnya dari bahan yang dikerjakan sama orang-orang cleaning, mereka dikumpulkan, disetor ke para asisten leadernya mereka masing-masing. Setelah lengkap, satu asisten leader itu mengumpulkan ke dalam ruangan ini ke checker, kemudian dibersihkan, dicek kebersihannya sampai kebersihannya 95%. Oh, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa Standarnya 5% dengan jarak pandang berapa? 25 cm. 25 cm ya. Iya. Di sini checkernya ada berapa orang Bu? Di sini checker ada 3 orang. 3 orang ya. Jadi misalnya ini terlalu berlebih motorannya atau banyak banget, itu bakal dikembalikan dengan apabila kotorannya atau bulunya masih banyak, Pak checker akan mengembalikan kepada asisten leader untuk dikembalikan lagi pada orang cleaning. Oke, jadi kalau misalkan masih dirasa belum memenuhi standar kebersihan, dikembalikan lagi untuk dilakukan Pembersihan ulang. pembersihan ulang ya. Ya. Berarti 3 checker ini bekerja serentak ya? Iya. Setelah itu juga, setelah pencucian di CCP 1 itu harus diambil sampel untuk dianalisa kadar nitritnya. Dari sini juga, ya. Dari sini. Nanti setelah dicuci di observasi itu CCP1 dikumpulkan di sini untuk diambil sampelnya. Oh, jadi diambil sampel untuk Di lab, di lab di itu analisa. setelah dicuci ya? Iya. Setelah dicuci. Nanti yang mengantarkan dari sini untuk dicuci sama ibu ya? Apabila ini setelah dianalisa di lab masih lebih dari 30 gram, diulang lagi proses pencucian di CCP 1. Hanya diulang di pencucian saja ya? Iya. Nanti yang membawa langsung ke tempat pencucian? Saya mau cekernya. Ini adalah area CCP 1. Jadi area pencucian terakhir. Bahkan yang sudah di-cleaning dan sudah dicek oleh checker kebersihannya itu akan dicuci per kecil selama 1 menit. Seperti itu. Kemudian setelah dicuci nanti akan dikeringkan, setengah kering. Petugas QC akan mengambil sampel untuk dianalisa kadar nitritnya. Jika kadar nitritnya masih lebih dari 30, maka bahan tersebut akan dicuci ulang kembali selama 1 menit. Seperti itu. Petugas pencuciannya ada berapa orang? Petugas pencuciannya hanya 1 ya. Iya. Sniper sendiri. Ini udah 1 menit ya.
sini ada form CCP1 yang isinya tanggal pencucian. Ini kode produksi, yaitu kode bahan yang akan dicuci. Di sini waktu yang dilakukan untuk pencucian itu. Di sini kadar nitrit yang telah didapatkan setelah pencucian dan dianalisa di dalam lab. Di sini hasilnya, dan ini petugas penguji dan verifikatornya. Di sini area laboratoriumnya. Jadi nanti ada analis yang melakukan pengecekan kadar nitrit untuk setiap bahan yang diproses, dari mulai bahan baku, bahan in proses, dan juga bahan jadi. Ada di ruang tempatnya di sini. Untuk pencatatannya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini kita ada buku. Inilah kita catat setiap apa yang kita analisa. Untuk pengujian nitritnya dilakukan tiap hari atau kolektif sampel? Setiap hari, Bu. Setiap hari. Setiap hari kita bisa, satu orang ini kapasitas 80 sampel. 80 sampel ya? Iya. Sehari itu? Sehari. Ada berapa orang di sini? Di sini sebenarnya ada 3 inspektor, Bu. Itu tiga-tiganya bisa saling mengisi antara inspeksi di area proses ataupun mengerjakan analisa kadar nitrit di sini. Jadi analisis ini bisa rolling dengan inspektor yang ada di bagian proses. Jadi mereka semua mengenal produk, mengenal proses, dan juga bisa analisa nitrit di sini. Untuk pengujiannya selain nitrit, Namanya nitrit, untuk yang lainnya hanya pemeriksaan air biasa, Bu, secara fisik. Jadi misalnya air datang, itu akan diperiksa TDS-nya, pH-nya, bau, warna, rasa. Kalau kondisinya normal, maka air tersebut baru boleh masuk ke dalam tangki pemrosesan yang di water treatment itu. ini yang hari ini ya, yang tanggal 7 ya? Iya, betul. Nah, di sini ada nama sampelnya. Nama sampelnya misalnya dia dari after cleaning, setelah cleaning di sini. Terus kodenya atau jenis bahannya dia mangkok, putih beras, bulu sedang. Mengambil sampel sekitar 14 item. 13. Ya. 13, jadi berarti ada 13 besek diambil masing-masing satu untuk dicek, dianalisa nitritnya. Berarti setiap besek ya? Iya. Diambil satu. Setiap besek. Metodenya? Atau setiap kotak gitu. Di spektrum. Iya, pakai spektrofotometer. Nah, ini kondisinya yang sekarang dianalisa dengan spektrum. Jadi sampel yang mana nih kira-kira, atau Nih, semua semuanya yang sampai sini ya? dari nomor berapa nih? Dari nomor 1 sampai 1 sampai 40 ya. Ini kita udah jilid ketiga bentuknya. Jadi kalau kita suruh ngisi form lagi, aduh, agak kesulitan. Tapi yang isi berarti Ini bisa di sini kita lihatnya. Yang benar ya? Ya, jadi misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini Dan ini nanti akan jadi catatan. itu berarti nanti kita sudah ada alert di bagian CCP1 nanti akan 2 kali pencucian atau 3 kali pencucian. Apa aja di soaking, terus apa lagi? Bahan baku, post soaking ya, post soaking, after cleaning, after cleaning, jadi iya. nanti misalkan dikatakanlah tinggi di post soaking, maka nanti akan jadi perhatian di cleaningnya. Iya, betul. Kalau misalkan tinggi, kalau di bahan baku mungkin memang tinggi ya, Iya, tinggi wajar lah ya. pasti. Nah, kalau misalkan tingginya di produk jadi, itu gimana? Kalau produk jadi sih kemungkinan pasti akan rata-rata lah pasti di atas 30 pasti. Ada yang sampai ratusan, ini contohnya nih, yuk. Ada yang sampai 794. Itu posisi apa? Sampel mana, bagian mana? Bagian, jadi kita pada saat mengambil sampel ini kepingan Ibu, kita ambil bagian atasnya digunting. Ini bahan baku ya, tinggi banget ya? Iya. Nah, ini kondisinya kalau melihat dari warnanya sudah terlihat ya. Yang PB, yang PK
akan lebih kecil nitritnya dibanding dengan yang PB dan juga krem. Jadi korelasinya seperti itu. Putih kapas, putih beras, krem hitam. Jadi semakin warnanya itu ke krem atau kuning, itu biasanya nitritnya tinggi. Nah itu yang jadi bahan acuan kita untuk standar stocking di bawah. Gitu. Artinya dari setiap bagian atau sampelnya itu emang masih dengan batch yang sama kan? Iya, masih dengan batch yang sama. Di sini terlihat nggak? Jadi kita tergantung, nggak bisa terlihat dalam satu hari ya Bu, karena posisinya kan beda hari di prosesnya. Bisa misalnya contohnya mana ya? Nah ya, udah itu doang ya. Sama ini apa? Mau dibuka ya? Ibu dan Bapak, di zona 2 ini ada 4 proses produksi dengan 1 gudang weighing pack. Jadi sebelum masuk ke area produksi kita ganti baju, sudah dilakukan. Kemudian kita boleh masuk ke area produksi, dimulai dengan mulai masuk ruang produksi kita mencelupkan sepatu di food bag, di mana food bag ini ada disinfektannya. Kemudian dilakukan dengan dilanjutkan. Selanjutnya, mencelupkan kedua kaki ke dalam food dipping untuk kemudian dilanjutkan dengan proses cuci tangan. Ya, sekarang kita masuk ke proses produksi bagian forming Bu, atau pencetakan. Ini merupakan proses pertama di zona 2. Ruang meningkat cepat molding and forming room. Selamat siang. Ya, ini ruang pertama di zona 2. Boleh di ini Mbak kode RBW-nya. Ini 571 10 R10 11. Nanti setelah dicetak, setelah ini ada yang harus diisi nggak ada? Ada langsung seperti ini. Nanti ke bagian mana? Ke depan setor komentar. Ini
lagi mengerjakan bentuk mbak. Bentuk mangkok. Apa? Mangkok. Mangkok. Iya. Ibu, ini kan dalam bentuk ini kan menggunakan banyak peralatan ya. Itu pembersihannya seperti apa? Bisa mangkok atau peralatan Nah, dicucinya di Jadinya di meja masing-masing. Oh, di meja masing-masing dicucinya. Oh, itu berarti setiap selesai bekerja ya? Berarti untuk pengerjaan besoknya sudah dalam kondisi bersih. Kita hanya dicuci aja pakai air gitu. Nggak pakai Nggak pakai hanya air biasa aja. air biasa ya. Bagaimana Bu proses di sini? Nah, ini bagian pengeringan dibahas kalau dibentuk dipindahin ke ruangan ini, ruangan pengeringan seperti itu. Jadi sesuai sama labelnya dikeringin balik. Pengeringannya berapa lama? Kalau untuk satu kali itu jam pengeringannya, karena setelah 3 jam dikeringkan dikontrol lagi, kontrol pertama, setelah itu kontrol pertama di bagian kakinya dibenerin, setelah itu dikeringin lagi. Jadi 3 kali pengeringan, setelah itu benar-benar sampai bentuknya udah oke, baru bisa dikumpulin. Jadi pengeringan sama di pengeringan pada 1 sampai 2 hari. Tapi belum Sampai ada 2 kali setiap pengeringan 2 sampai 3 jam. Iya. Kemudian ini kan ada lubang-lubangnya nih ya. Setelah itu kalau misalkan ada remahannya itu seperti apa? Nggak ada alasnya ya? Nggak ada ya? Kan kalau misalkan taruh di atas itu bagus ada alas-alas kayak di sini. Kebetulan nih seperti ini ya. Sebaiknya bersih lebih bagus, lebih ideal lagi kalau misalkan pakai alas yang food grade. Jadi sudah apa remahan ini bisa terkontrol gitu. Ready? Sedang terukur ya? Iya. Patokannya pakai yang mana? Ini. Ini di sini kita ada 3 kategori, ada oval, mangkok, sama sudut. Kita pisahin ya. Kalau mangkok ukurannya dari 2,7 sampai 3,9 itu ukuran 3A. Untuk ukuran 4A-nya dari 4 sampai 4,9. Iya. Berarti intinya ketika bekerja di grading ini kita sudah tinggal melihat kategori yang terpampang di sini ya, Bu ya. Iya. Jadi sudah jelas di sininya. Iya. Termasuk untuk segi pewarnaan ya, warna ya. Iya, warna. Ini masuk kategori warna apa? Yang ini masuknya kategori putih beras. Di beras ya. Iya. Masuknya ke 4A. Ini ya. Iya, putih beras. Oke. Ya, sekarang proses selanjutnya kita masuk ke gudang barang jadi atau biasa kita sebut dengan Pak, bisa jelaskan nggak gimana barang sampai ke gudang ini? jadi Proses sebelumnya. barang yang nyampe ke gudang itu tuh barang yang dari ruang pencetakan tadi. Jadi barang yang tadi kan awal dari atas turun ke bawah masuk ke ruang pencetakan, dikeringin, di ACC, selanjutnya masuk ke proses grading. Di saat proses grading udah selesai semuanya baru barangnya bisa pindah ke sini. Berarti semua kotak ini udah semuanya apa? Dengan label ya. Iya, sudah dengan label masing-masing. Kira-kira traceability-nya sudah terpenuhi ya Pak ya? Misalkan kita bisa trace ya sampai Iya. ke rumah waletnya ya. Kayak misalkan ini contohnya kan ada R08 991, ini yang dari bahan baku tahun 2021 yang masuk. Kita bisa lihat di sini tanggal panennya tanggal 30 bulan 1 Januari. Terus jenis produknya patahannya masuk patahan besar PB. Jumlahnya ada 6 keping, 26 gram. Seperti itu sih. Untuk proses pembersihan gudangnya sendiri setiap hari ya?
Sebenarnya sih kalau pembersihan gudangnya sendiri pasti setiap hari, terus dan pastinya harus ada orang yang nemenin, soalnya nggak bisa sembarang orang yang masuk ke sini sih. Oh gitu. Tapi kan yang pasti dikontrol terus tiap Dikontrol hari, pasti. kebersihannya. Iya, selain kebersihan juga suhu, terus RH kita jaga juga semuanya. Kita lihat indikator suhunya ya. Oh ya, di sana. Ini buat indikator suhunya. Suhunya sekarang ada di suhu 23 derajat. Yang kita batasin maksimal ada di angka 25 derajat Celcius. Oke. Dan untuk RH-nya kita jaga di bawah 70%. Ini sekarang ada di angka 59. Buat menjaga RH-nya itu kita pakai alat dehumidifier. Untuk alat ini apa ada kalibrasinya? Sudah, Pak. Sudah dikalibrasi. Ini ya. Iya, betul. Maksimal 25 ya. 25 derajat Celcius. Kelembaban Kelembapan 70%. 70%. Ini alat dehumidifier yang digunakan untuk menjaga kelembapan ruangan. Berarti ini nyala terus ya Pak ya? Otomatis nyala di saat dia udah melewati angka 55, dia otomatis nyala. Oke. Berarti dia yang menjaga kelembaban itu ya? Iya, Tidak betul. sampai di bawah 70% ya? Di bawah 70%. Ini transfer box yang digunakan buat pindahin barang dari WIP jika ada pesanan dari marketing untuk penjualan, untuk berlanjut ke proses timing. Oke. Bisa dilengkap. Sama ya, untuk pembersihannya juga setiap hari ya? Iya. Transfer box ini ya? Oke, jadi proses selanjutnya adalah proses steaming atau pemanasan yang dilakukan ketika kita akan melakukan ekspor atau pengiriman barang jadi. Kalau untuk preheatingnya sama, cuma kalau untuk waktu pemanasannya itu yang berbeda. Berarti waktu preheating itu berapa lama tadi? 98 derajat. Nah, itu adanya ini ya, 98 144 ya. Mau boleh? Sebelum kita proses preheating, kita pencet tombol power, nanti kita pilih manual putih, lalu kita atur suhu 110 derajat Celcius, 15 menit. Untuk airnya kita ada 100% dan skala kipasnya itu ada 10. 10. Iya, kita start. Saya mau minum ini. Ini kita tunggu. Lama? Itu 1 menit 44 detik. 1 menit? 44 detik. 44 detik. Jadi ini ya digital ya, tinggal Iya. setting. Iya. Itu ya. Pakai mangkok ya? Iya. Mangkok ya? Mangkok. Jadi 110. Iya, 110 dengan waktu 1 menit 13 detik. Iya.
Setelah proses ini, lalu kita mengambil bahan yang ada di pipebox. Kemudian langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, setelah itu masukkan bahan ke dalam plastik. Nanti proses apa nih? Ini proses pengemasan yang ke dalam plastik. Langsung ke Pak. proses pengemasan ya? Iya. Itu kamu buka. Kemudian sudah dikemas, kemudian ke kotak yang situ. Setelah habis barang sudah terkemas, nanti ditransfer ke bagian sebelah. Ya, setelah kita ini sudah ikut ke bawah ya? Iya. Ya. Setelah proses pengemasan dalam plastik, kita melakukan proses nilai. Seal ya? Setelah di sealer, kita lanjut ke proses feed. Setelah proses sejan, kita proses penimbangan bahan dalam konveyor. Apa itu ya? Masukkan. Proses wrapping selesai, maka barang akan ditransfer ke area sekunder, pengemasan sekunder. Kemudian jika produk sudah dikemas di kemasan sekunder, maka akan masuk ke gudang tersier melalui transfer box. Berarti ya? Ya. Untuk ke gudang tersier ya? Iya betul. Berarti nanti langsung diterima oleh operator yang di gudang tersier? Iya. Situ nanti akan dikemas ke dalam karton box. Karton box ya? Iya. Oke. Nah ini alat untuk pemakuman ya. Jadi tadi kan ada dua jenis kemasan primer, ada PO sling film sama vakum plastik. Kalau untuk vakum plastik kita pakai alat vakum packaging ini di sini. Kalau yang tadi POV kan pakai heat gun ya? Iya betul. Auditor juga melakukan inspeksi di sarana dan prasarana PT Natura Karunia Agung, salah satunya adalah water treatment. Diolah dengan teknologi RO, reverse osmosis, kemudian nanti akan ditransfer ke area produksi melalui tangki yang sudah masuk mesin RO dan juga melewati lampu. Mari kita lihat ke dalamnya. Jadi mungkin Pak Daru bagian maintenance bisa menjelaskan prosesnya di sini, alurnya dari mulai air diterima sampai dengan air diproses menjadi air proses. Perkenalkan, saya Daru untuk yang bagian water treatment di lapangan. Pertama saya akan menjelaskan alur dari air ini. Pertama kita air sumber beli dari air tangki. Dari air tangki ini akan masuk ke tangki-tangki ini yang namanya kita sebut adalah tangki 1, 2, 3, dan 4. Dari tangki 1, 2, 3, dan 4 ini kita akan salurkan lewat namanya water meter dan masuk ke pompa pertanya ini.
Dari dasar pamposannya ini akan didorong ke filter. Filter ini yang disebut ini namanya filter, ini namanya filtration. Dia akan melewati alur ini, air ini akan melewati cartridge filter ini. Cartridge filter ini akan didorong juga sama namanya sanyo ground force ini. Dia akan masuk ke mesin RO. Dari mesin RO ini dia akan difilter airnya, diproduksi dari air yang bahan baku 80% akan diproduksi menjadi RO dan akan dilimpahkan ke tangki stainless. 20% yang akan di-reject atau dibuang. Nah, dari stainless RO ini akan dialurkan lagi lewat pompa yang di bawah ini. Dia akan ditarik sama ini akan dialirkan lewat sanyo melewati dan ditampung ke tangki atas. Dari tangki atas itu akan ditampung untuk sebagai deposit air RO. Dan dari RO tersebut akan didistribusikan ke semua bagian yang diperlukan. Itu langsung dimasukkan ke 4 tangki ini ya Pak? Itu kapasitas satu tangkinya berapa Pak? 2000 liter. Itu sekali masuk full ya? Sekali masuk Full ya? Berarti 8.000 liter ya? 8.000 liter. Oke. Berarti kemudian untuk perlakuannya itu kalau disimpulkan melalui proses RO ini ya? Betul sekali. Oke. Terus untuk tadi kan dibilang 80% itu masuk ke Produksi. tempat produksi kan untuk yang setelah dari RO ya Pak ya. Kemudian 20% untuk yang lain-lain ya. Ya, di-reject, dibuang. Di-reject ya. Oh, berarti yang 20% itu tidak melewati RO. Melewati RO. Jadi inputnya 100, 80%-nya diproduksi RO, 20% akan dibuang. Dibuang tuh benar-benar dibuang ke keluar ya. Nggak diproduksi lagi. Oke. Kemudian ini pencatatan apa aja Pak? Bisa dijelaskan nggak? Hanya schedule maintenance kita. Ada yang namanya schedule tahunan dan ada yang namanya schedule harian. Schedule tahunan ini kita bikin ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan. Per bulan itu contohnya seperti filter. Filter itu kita akan ganti setiap bulan yang medianya. Seperti isinya itu adalah grisen, karbon aktif, dan zeoloid. Dan untuk harian itu kita ada yang namanya penggantian cartridge filter. Cartridge filter itu kita ganti seminggu 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Setelah pemeriksaan water treatment, dilanjutkan dengan pemeriksaan pest control, penyimpanan bahan kimia, alat kebersihan, serta pengolahan limbah. Trap pest control yang kita miliki di sini total ada sekitar 17 unit Pak. Jadi mulai dari area luar yang di backup dengan trap rodent dan juga di sini ada trap untuk rayap. Oh ini ya? Ya, kemudian juga di bagian area dalam itu nanti ada lampu insect killer. Oke, berarti pest controlnya untuk tikus ya, kemudian untuk rayap dan ada Untuk insect lampu ya? Iya. Oke. Ini yang catatan ini apa? Oh ini monitoringnya mereka. Jadi setiap mereka treatment, mereka akan catat di situ tanggal treatmentnya. Ini baru ya berarti ya? Iya. Maret 21 ya. Diceknya per apa Bu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dicek ya? Mereka treatment fogging di area luar, kemudian juga mengecek kondisi unit trapnya, apakah ada tangkapan atau tidak. Sejauh ini bagaimana kondisi tangkapan apa? Saat ini sih belum ada temuan ya bagian di area luar. Dan kalau area dalam paling hanya inseknya saja. Insek ya? Iya. Tapi untuk tikus sejauh ini belum ada temuan tangkapan ya? Baik Ibu Bapak, di sini kita meletakkan alat-alat kebersihan yang di luar dan juga di dalam, juga bahan kimia. Bahan kimia di sini kita gunakan untuk sanitasi ruangan, sanitasi peralatan, dan juga untuk food dipping. Food dipping ya? Iya, betul Pak. Jadi untuk food dipping kita pakai desinfektan hipochlorite 200 ppm. Kemudian untuk sanitasi area dalam kita pakai alkohol 70% food grade. Untuk sanitasi area luar kita pakai alkohol yang 60 grade. Ini MSDS-nya ya? Iya. Pil alkohol. Ada instruksi kerjanya. Oke,
Oke Ibu, ini bagian limbah ya Bu ya? Iya Pak. Bisa dijelaskan nggak? Jadi di sini tempat pembuangan akhir sampah yang dikumpulin dari area proses ataupun misalnya office itu nanti akan dipilah di sini. Ini untuk yang putih adalah sampah anorganik, yang merah ini sampah B3 bahan berbahaya dan beracun. Kemudian yang ini adalah sampah organik, ya, yang bisa didegradasi. Itu kalau misalkan kayak limbah hulu atau limbah hasil produksi yang lainnya itu masuknya kayak organik ya? Yang organik Pak. Tapi disortirnya di sini ya? Iya betul. Ya, jadi nanti disortir di sini, terus kemudian masuk ke sini. Nanti ada petugas dari dinas kebersihan yang akan melakukan pengambilan sampah april. Oh gitu. Berarti dari petugas dinas kebersihan ngambil sampah yang organik saja? Yang organik yang dan anorganik. Anorganik. Untuk yang B3 ini kita ada vendor. Vendor untuk dimusnahkan ya? Iya. Masih. Bapak Amri, Ibu Murni atas kedatangannya di PT Natura Karnia Agung. Dalam hal ini kita sudah mengikuti semua video dan kami dari pihak perusahaan berterima kasih atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah bisa memberikan waktu dan mengaudit perusahaan kami. Besar harapan kami untuk bisa segera berekspor ke negara tujuan China, dan dalam hal ini saya dengan staf berterima kasih sekali lagi atas kunjungan yang telah diberikan dan waktu kelas bimbingan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eka, juga seluruh tim dari PT NKA. Kami telah menyelesaikan audit hari ini dalam rangka memeriksa kelayakan dokumen maupun tempat pemrosesan secara langsung. Kemudian kesimpulan dari hasil audit pada hari ini, saya, Bu Murni dan Bu Era telah menyusun poin-poin yang menjadi temuan minor untuk PT NKA ini. Pada dasarnya, pada prinsipnya PT NKA ini telah tempat pemrosesan sarang burung walet di PT NKA ini sudah baik Pak. Proses pekerjaannya juga sudah sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan instruksi kerja yang ada. Kemudian juga kondisi terkait masing-masing ruangan proses juga sudah sesuai dan juga sudah selaras atau sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh GACC atau Tiongkok Pak. Namun di dalam audit ini kami masih menemukan beberapa temuan minor yang kami rasa dapat diperbaiki oleh perusahaan dalam waktu dekat ini. Seperti yang sudah kami tampilkan Pak, izin kami membacakan daftar dari temuan atau ketidaksesuaian yang kami dapatkan pada audit hari ini. Yang pertama, form pencatatan suhu dan kelembaban di ruang produksi seperti ruang penyimpanan produk jadi, ruang sortir dan sebagainya sudah ada, namun ada beberapa yang belum ditempel di dinding sehingga hal itu sangat diperlukan untuk memudahkan pencatatan dan pengawasan Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, schedule service peralatan di ruang penyimpanan produk jadi bulan April 2021 pada form schedule service sudah dilakukan namun belum ditulis pada form tersebut. Itu yang poin nomor 2 Pak. Kemudian poin nomor 3, terdapat form pencatatan pemakaian air yang tidak terpakai di bulan April 2021 di ruang pengolahan air yang masih terpasang. Kemudian yang keempat, retain sampel sudah ada SOP atau pengujian retain sampel sudah ada SOP namun belum dilakukan untuk periode yang terakhir 2021 dan harapannya proses pengujian ini tetap dilakukan secara rutin ke depannya. Seperti itu Pak. Demikian 4 temuan minor yang kami temui pada audit hari ini, dan untuk kesepakatan tenggat waktunya kami tetapkan maksimal 1 hari sejak dilakukan verifikasi, di mana verifikasi hari ini dilakukan di tanggal 7 April 2021 dan target untuk pemenuhan ketidaksesuaian yang telah tertulis ini tanggal 8 April 2021 Pak untuk tenggat waktunya. Begitu Pak Eka. Demikian
penyampaian temuan dari tim auditor Badan Karantina Pertanian, saya mewakili tim auditor mengucapkan terima kasih atas penyambutannya, atas kerjasamanya, sehingga kegiatan audit ini dapat berjalan secara lancar dan tanpa kendala yang berarti. Terima kasih. Baik, demikian Bu Murni, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Audit hari ini berjalan dengan lancar dan kami ucapkan terima kasih kepada auditor yang sudah hadir di PT Natura Karunia Agung. Yes!